Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Selamat datang di podcast OSI KPU Kota Madiun. Saya Harwi Putranto di sini bersama dua orang narasumber kita yang hebat-hebat. Yang pertama yaitu Mas Muhammad Rendra Bima Nugraha dari PPS Manis Rejo. Selamat pagi. Gimana kabarnya Mas Rendra? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat selalu, tetap semangat Jeng pagi ini. Sehat. Narasumber kita yang kedua yaitu Mbak Budi Agustina dari Rejo Mulyo. Gimana kabarnya Mbak Budi? Alhamdulillah baik. Tetap semangat Jeng. Semangat terus. Oke. Alhamdulillah. Di podcast kali ini kita akan membahas dengan tema yaitu terkait kesiapan pembentukan KPPS nih. Nah, kita pada tahapan pemilu kali ini kan sudah mulai nih pembentukan KPPS yang sudah dimulai tanggal 11 sampai 20 besok ya. Jadi ini sudah hari yang ke-8. Nah, untuk hari yang ke-8 ini kira-kira adakah kendala? Monggo Mas Rendra dulu. Oke, terkait kendala pembentukan KPPS di tahapan pendaftaran calon anggota KPPS ini, kendala-kendala terjadi ya, ada beberapa macam sih, mulai dari keberatan tentang surat kesehatan, karena untuk tahapan pendaftaran KPPS tahun tahun 2024 ini ada perbedaan sama Tahun yang sebelumnya ya. Sebelumnya. Kita sistemnya seleksi terbuka dan ada syarat-syarat yang pembatasan usia juga, mulai maksimal 55 tahun, kesehatan jasmani dibuktikan dan surat sehat, tensi, kolesterol, gula darah. Nah, itu ada beberapa yang mungkin mempunyai pengalaman di KPPS tapi karena usianya sudah lebih dari 55 itu jadi kendala pertama. Yang kedua, tingkat partisipatifnya sih. Ada beberapa TPS yang pendaftarnya full. Ya. Ada yang masih kurang sampai hari ini. Padahal ini dua hari terakhir. Hamin 2. Hamin 2 penutupan pendaftaran KPPS. Ya, kami berharap sih di 2 hari terakhir ini semua, khususnya di Kota Madiun ya, semua TPS bisa terpenuhi, karena kita tahu sendiri karena lokasi tugasnya KPPS yaitu bertempat di TPS di mana KPPS itu terdaftar. Seperti itu. Oke. Untuk Mbak Budi sendiri, kendala yang dihadapi pada waktu masa pendaftaran KPPS ini, monggo di Kelurahan Rejo Mulyo. Mungkin di Rejo Mulyo kan bersama dengan di Manis Rejo ya. Kita salah satu TPS yang terbanyak. Kita ada 30 TPS. Mungkin kalau di tempat kita itu untuk dari sisi surat sehat itu tidak ada masalah ya. Cuma emang benar seperti kata Mas Rida tadi, dari dulu yang kemarin kita nggak ada batasan usia, sekarang ada batasan usia. Ya, terus kemudian kan yang dulu Bapak RT, Bapak RW otomatis terjun sebagai KPPS sekarang nggak bisa. Itu juga ada yang akhirnya agak kurang, responnya agak kurang karena dia kan sudah nggak bisa ikut. Tapi alhamdulillah sampai hari ini meskipun kita masih kurang ya dari 210 KPPS yang kita butuhkan, sampai hari ini kita masih 15975% lah, itu seperti itu. Alhamdulillah. Tapi sudah komplit semua ya persyaratannya. Kemarin ada 2 TPS yang kosong, tapi hari ini sudah ada yang masuk, ini seperti itu. Tapi kita optimis semoga dengan 2 hari terakhir ini kita bisa memenuhi kuota dari KPPS itu. Karena juga ada dari kita yang dalam satu TPS itu sudah melebihi kuota. Jadi ada 12-14 lamaran seperti itu. Itu kan juga membutuhkan dari kita untuk memilih dari sisi administrasinya juga, ini seperti itu. Terus kira-kira kalau kita melihat dari kendala-kendala yang kalau sudah saya tanyakan tersebut, kira-kira kiat dari panjenengan
terkait dengan jumlah TPS yang banyak dengan kebutuhan yang sangat banyak, apa kira-kira kiat-kiat dari Panjenengan? Monggo Mas Reni. Di 2 hari terakhir ini, di samping kita menerima pendaftaran di sekretariat, kita juga harus jemput bola. Jadi di mana ada TPS-TPS yang kosong, kita koordinasi dengan ketua lingkungan atau RT RW setempat, dan juga banyak ke komunitas-komunitas juga di Karang Taruna. Itu juga kita selalu berkoordinasi, dan hari ini juga teman-teman di PPS Mansulsel juga ada yang sudah keliling untuk artinya mensosialisasikan ya, kita jemput bola door to door itu juga betul. Karena kalau enggak ya kita hanya duduk diam nunggu pendaftar dan itu dari jumlah berapa itu Mas Rendra? Kalau di Mas Rendra jumlah TPS-nya sedikit sih kalau Mas Rendra. Sedikit ya. Cuma 44 TPS kali 44 kali kira-kira 308 orang. Oh, 308 itu kiatnya seperti itu ya. Jadi melibatkan PPS, terjun ke masyarakat untuk menyampaikan terkait dengan pengumuman tersebut. Sebenarnya dari hari pertama ya lumayan sebenarnya. Antusiasmenya ada ya. Cuman ada beberapa TPS yang memang entah kenapa kita juga nggak tahu ya. Kita coba untuk negosiasi, bersosialisasi dengan Pak RT lagi untuk mencarikan mana sih di wilayahnya yang berpotensi menjadi TPS. Oke, dari Mbak Budi, kiat-kiatnya untuk memenuhi beberapa TPS yang banyak. Ya mungkin nggak jauh berbeda dengan Mas Rejo ya, kita juga terjun langsung. Mulai hari pertama pun kita juga istilahnya lewat Karang Taruna, PKK, Pak RT, Pak RW itu semua kita sudah share. Mungkin karena ini sudah hybrid time ya, mau nggak mau ya kita mungkin minta penunjukan dari Pak RT-nya, dari TPS-nya masih belum memenuhi kuota. Jadi ada koordinasi juga, salah satu mekanisme yang akan dilakukan PPS dari Panjenengan juga. Terus kira-kira untuk ke Pak RW maupun dari stakeholder setempat apa yang sudah dilakukan? Mungkin lobby atau apa yang dilakukan dari Pak Budi? Ya kita sudah sih, cuman kan kadang yang ditunjuk itu mereka ada yang tidak mau. Repotnya seperti itu. Sudah bilang, ya saya mau masukkan, tapi sampai hari ini belum masukkan. Jadi ya kita japri terus itu. Jadi sebelum kita benar-benar menunjuk, kalau kita menunjuk mau nggak mau kan dia harus kita terima. Jadi seperti itu. Takutnya kita sudah menerima itu, masih 2 hari ada yang dari luar masuk, mungkin lebih memenuhi syarat itu kan kita juga tetap diterima ya. Tetap diterima. Cuma sendiri untuk kiatnya ataupun dengan stakeholder terkait langkah-langkahnya. Ya sebenarnya kan calon anggota KPPS atau pendaftar ini harusnya untuk pemutaran berpendapat ini lebih antusias ya. Karena satu dari honor. Nah, honornya tahun 2020 berapa saya jadi KPPS cuma 500 ya. Sekarang 1,1 untuk anggota, 1,2 untuk ketua. Fantastis juga itu. Ini plus lagi alhamdulillah di Kota Madiun kita juga dapat jaminan ketenaga kerjaan. Ya, ada BPJS ketenaga kerjaan untuk anggota KPPS se-Kota Madiun. Harus itu. Yang ketiga banyak bantuan IT, sistem informasi dan teknologi. Jadi mungkin kenapa sih kok mereka nggak mau daftar atau ragu untuk daftar? Teringat 5 tahun yang lalu. Iya, pastinya. Padahal kita justru itu kenapa syarat-syaratnya lebih diperketat, ada syarat tambahan untuk menghindari kejadian 5 tahun yang lalu. Meskipun di Kota Madiun di 0 kejadian. Ya, itu aja kiat dan triknya. Monggo sambil dinikmati kok tehnya ini bukan kopi itu. Tapi tetap semangat ya kita walaupun itu di tem kurang 2 hari lagi. Untuk kesuksesan pemilu maka meskipun kita ya seperti itulah ya kita tetap all out lah. Saking semangatnya malah kemarin sampai jam 4 kan tutup. Ya. Dari WA
jam 7 saya kembali ke karena kan kita tidak diperbolehkan untuk menerima pendaftar di luar sekretariat. Betul ya. Ya udah kita janjian sama pendaftar nanti jam 7 ya ke kantor. Sesuai dengan logo kita. Jatuh kita melayani. Iya. Betul. Kita sebelum kan kalau kita tanggal 20 kan sampai 23 29 ya. Itu sebelum itu malah ada yang minta, "Mbak, kalau dibuka sampai malam ya." Kita seperti Mas Rendra, kalau misalnya janjian mungkin kita bisa, tapi kalau ternyata nggak ada janjian kan nggak mungkin kita stay di kelurahan setelah maghrib itu kan. Berarti kita janjian dulu baru itu trip. Terus begini, ini kan sudah masa injury-time ya, Mas Rendra dan Mbak Budi. Kira-kira nantinya kalau semisal pada injury-time tanggal 20 nanti maupun langkah yang bisa menjadikan salah satu cara untuk agar bisa terpenuhi Mas. Saya kira kalau dari saya karena kita itu hierarki ya. Jadi kalau memang sampai tanggal 20 tidak terpenuhi tanda kutip, ada beberapa TPS yang masih kosong dan ada beberapa TPS yang overload. Ya kita nanti pasti akan ada kebijakan dari KPU. Betul. Kita tidak bisa karena kita badan ad hoc, kita tidak diberikan kewenangan untuk mengambil kebijakan di luar ranah kita, di luar wewenang. Jadi kita sesuai aturan dulu ya. Tanggal 20 ya. Misalnya yang daftar masih belum ya kita sampaikan apa yang ada dulu. Nanti untuk setelah tanggal 20 nanti kita nunggu kebijakan dari kalau dari saya gitu. Entah hasilnya nanti tetap ada yang kurang atau enggak ya kita sudah berusaha semaksimal mungkin. Yang penting kita tidak berdiam diri, kita tetap berusaha. Tapi saya yakin insya Allah semua. Amin. Untuk Mbak Budi sendiri? Sama saya sendiri juga bismillah ini bisa terpenuhi kota. Kita kan sekitar tinggal 50 lah, masih 2 hari ini masih cukup. Alhamdulillah. Nanti otomatis kita ya jalan-jalan lagi ya harus ya mungkin jadi beberapa sih mungkin masih kurang 2 atau mungkin 1 itu kan lebih gampang. Tapi rata-rata jomplang nggak antaranya kebutuhan satu TPS dengan TPS yang lain? Kebetulan enggak, jadi kita datanya hanya 2 TPS yang overload, maksudnya lebih dari 7 sampai 10 lebih itu cuma 2, yang lainnya masih standar aja, jadi kurang dari pemenuhan jumlah, kurang 1, kurang 2 seperti itu. Terus nantinya kalau semisal ada pelatihan ini rencananya untuk pelatihan KPPS kan belum ada. Nanti bagaimana kira-kira kalau setelah adanya KPPS tertentu? Pelatihan seperti Pantarlih kemarin. Sekarang fokus pendaftaran. Fokus cari orang. Fokus semangat untuk mencari pendaftaran karena ya sudah memasuki masa injury time apalagi. Terus ini yang sangat kita harus tahu untuk kriteria calon anggota KPPS kira-kira gimana? Terlalu saklek atau agak lebih fleksibel pada saat ini? Mungkin kita bukan ngomong saklek atau lebih fleksibel ya, itu memang karena kenapa persyaratan itu dimunculkan. Contohnya dari satu pertama usia 17 sampai 55 tahun, terus sehat jasmani, dibuktikan dengan tensi, gula darah, kolesterol, minimal SMA, dan surat pernyataan yang tidak pernah narkoba atau dipenjara lebih dari 5 tahun, parpol. Itu demi menjaga integritas kita juga. Ya, benar. Jadi syarat-syarat itu juga bukan sembarangan, dikaji berdasarkan pengalaman di tahun 2019, 2014 itu dimunculkan persyaratan-persyaratan sebagaimana yang sekarang dijadikan persyaratan untuk menjadi calon anggota KPPS. Jadi berarti masih standar ya sesuai aturan dan tidak terlalu memberatkan juga. Lagian 1755 itu salah satu
kalau menurut saya ya, salah satu yang untuk meregenerasi. Ya betul. Jadi biar nanti kalau ini yang ngapunten yang lama-lama masih daftar lagi, yang nanti regenerasinya nggak ada. Iya. 2029 bingung lagi nyari orang. Iya, kita akan bingung cari lagi. Supaya ada yang pengalaman, buat teman-teman dan pemuda-pemuda, karena pemilih pemulanya juga banyak 60% kan. Banyak ya. Berarti rata-rata juga sama, penjomblo juga Sama banyak aja. memilih pemula Ya, ini pendaftar juga banyak yang muda-muda. muda-muda. Berarti antusias banget gitu. Betul. Yang tua itu mendaftar biasanya saya dulu pengalaman sudah pernah jadi KPPS Iya, ya betul. selama masih memenuhi syarat Memenuhi bawah syarat. 5 Cih. karena kita juga masih butuh untuk yang senior juga. Oh gitu. Dalam artian kan nanti pada saat pengambilan logistik itu kan pagi harus ke kelurahan. Jadi sebenarnya kalau kita ngomong senioritas, junioritas, kalau di pemilu kan sebenarnya Nggak ada. nggak ada. Karena kan kita tetap ada Nggak bincang ada. lagi, ada pembelajaran lagi. Semua yang berpengalaman berawal dari tidak berpengalaman. Betul itu. Mulai dibiasakan ya. Oke. Terus ini yang mau saya tanya, keseruan apa kira-kira membuat jenengan dalam pendaftaran KPPS? Ada serunya ya? Ada uniknya nggak? Mungkin ada cerita yang unik. Monggo dari Mas Rendra atau Mbak Budi dulu yang jawab. Mungkin ada pendaftar yang unik, ada yang lucu gitu lah. Monggo, pengalamannya gimana? Kalau karakter pendaftaran itu memang beda-beda. Iya. Kalau saya dari saya serunya itu ketika ngelihat berkas gitu banyaknya. Nggih. Sampai sekarang 275 berkas. 275 berkas itu dari 200 dari 308. Ya ada 75% lah kita juga. Nah itu. Ngeliatin itu terus macem-macem tulisannya. Ya maaf ya tulisannya. Ada yang iya, misalnya digeret. ini Gitu. yang unik Mas Rendra dari person dari yang daftar. Dari persen yang unik, saya kira saya nggak melihat uniknya tapi antusiasnya. Antusiasnya deh. Kayak, mas saya nggak bisa apa-apa tapi saya pengen dapet. Oh gitu ya. Ya kita dari nggak bisa apa-apaan kita bisa latih. Tapi kalau kemauan itu kan sudah mindset. Jadi betul. Tapi kalau kemampuan itu hanya butuh pelatihan. Butuh bimbingan lah. Hanya butuh bimbingan untuk jadi bisa. Tapi kalau antara mau dan tidak mau itu ya susah. Karena kalau kemauan itu udah mindset. Masih bisa, tapi ini nggak mau. Iya. Kalau Mbak Budi sendiri yang unik, Secara unik khususnya mah nggak ada. Nggak ada. Cuma pada saat bisa daftar banyak itu, jadi kita merasa senang ya, berarti antusiasnya banyak. Jadi pas Iya, bareng-bareng iya. seperti Seneng itu. mas capek. berapa? Makanya nasi mah kita, saya ngeceknya tiap hari. Karena kalau ditumpuk sampai ratusan, ngeceknya satu-satu Iya. juga. Nanti kalau hari-hari kan sosok nggak turun. Oh, kalau pendaftar yang ini juga nggak ada. Saya spesifik nggak ada. Oh gitu. Kalau di tempat saya ada. Uniknya gimana? Dia yang nggak tahu kesehatannya jadi tahu. Oh, Jadi dulu dia merasa sehat, dia merasa ternyata ketika dicek kesehatan banyak kurangnya di situ. Jadi mungkin ada yang disampaikan lagi statement terakhir dari Mbak Budi untuk tahapan pendaftaran KPU ini, monggo disampaikan. tetap semangat untuk mensukseskan pemilu tahun 2024. Itu aja, tetap semangat walaupun sudah memasuki masa yang prioritas ya Mbak Budi. Untuk Mas Rendra, statement terakhirnya. Ya kami berharap pada warga Kota Madiun yang memenuhi syarat untuk menjadi calon anggota KPPS segera mendaftarkan diri ke kelurahan di mana tempat dia tinggal, domisilinya. Segera aja mendaftarkan diri. Ikut berpartisipatif menjadi penyelenggara pemilu Dalam pesta demokrasi pesta tahun demokrasi 2024. Jadi demikian podcast OSI KPU Kota Madiun. Semoga apa yang kita sampaikan, kita sosialisasikan kepada masyarakat banyak bisa tersampaikan terkait dengan kesiapan kita dalam pembentukan anggota KPPS. Amin. Oke, saya selaku host di sini mengucapkan banyak terima kasih kepada Mas Rendra, PPS Manasrejo, Mbak Budi, PPS Jomoyo. Semoga pendaftaran yang tinggal di jury time untuk 2 hari lagi ini bisa terpenuhi semua. Amin. Amin.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.